Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tiga Laki, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang marga. Kalau kemarin kita bahas marga dari suku Kumring, kali ini kita akan membahas marga dari suku Ogan. Kedepannya masih banyak kita akan bahas tentang marga-marga, terutama marga Palembang. Marga adalah suatu kesatuan organisasi terbentuk berdasarkan wilayah dan juga keturunan yang kemudian dikukuhkan dengan pemerintahan administratif serta ikatan norma-norma yang tidak hanya berupa adat istiadat tidak tertulis, tetapi juga oleh ikatan berupa aturan dalam diktum-diktum yang tertulis secara terperinci pada Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya. Marga secara fungsional memainkan peran yang sangat penting bagi kehidupan dan sejarah peradaban masyarakat di Sumatera Selatan secara tradisional. Marga merupakan institusi tertinggi kemasyarakatan setelah lembaga keluarga, kampung, dan dusun. Marga dipimpin oleh seorang tokoh yang pada umumnya dikenal dengan sebutan pesirah. Dengan kualifikasi tertentu, pemimpin marga disebut pula sebagai Depati dan Pangeran. Seorang kepala marga untuk dapat disebut sebagai Depati ialah apabila ia telah berhasil dipilih untuk memangku jabatan kepala marga paling tidak selama 2 kali berturut-turut. Sedangkan Pangeran ialah dipilih minimal 5 kali berturut-turut. Pertambahan ataupun penyebaran penduduk merupakan salah satu penyebab terjadinya pemekaran suatu marga. Karena pemekaran itu, maka jumlah marga di Sumatera Selatan selalu bertambah dari masa ke masa. Menurut catatan yang dibuat pada tahun 1879 dan 1932, seluruh marga yang ada di Sumatera Selatan pada waktu itu disebut Keresidenan Palembang, berjumlah 174 marga. Pada tahun 1940, menjelang masa kemerdekaan, jumlah itu menjadi 175 marga. Sedang pada masa kemerdekaan di awal masa Orde Baru tahun 1968 berjumlah 178 marga. Pada tahun 1983, ketika marga-marga dibubarkan, jumlah seluruh marga di Sumatera Selatan mendekati angka 200. Sebagai suatu lingkungan kehidupan perdesaan di Sumatera Selatan, marga memberikan ruang gerak yang sangat terbuka dan dapat menampung berbagai hajat hidup serta keperluan masyarakat. Dalam marga, masyarakat memperoleh jaminan ketertiban dan keamanan, kepastian hukum, kepastian akan adanya peluang untuk menyalurkan bakat dan minat politik, dan kepentingan lainnya. Di suku Ogan tidak mengenal marga secara genealogis, keturunan, berbeda dengan Kumring. Namun, di suku Ogan hanya ada marga-marga yang dibentuk Belanda yang akhirnya menjadi nama satu kawasan. Sistemnya pun bukan keturunan, hanya ditunjuk sesuai keinginan Belanda, dan marga dibentuk untuk kepentingan politik kekuasaan Belanda. Dan marga-marga ini tercatat dalam Kitab Simbur Cahaya Kesultanan Palembang yang sebagian besar dipengaruhi oleh Belanda. Berikut nama-nama marga di wilayah suku Ogan Ulu. Marga Aji. Marga Aji mempunyai tutur bahasa tersendiri, berbeda dengan Kumring ataupun Ogan. 2. Marga Bindu Langit Lawang Kulon. Marga Bindu Langit Lawang Kulon merupakan gabungan dari kelompok masyarakat yang tinggal di sekitaran Padang Bindu yang merupakan asal-usul suku Ogan. Marga Lubai, suku 2. Marga Lubai suku 2 merupakan marga yang satu bahasa dengan Ogan, namun masih keturunan Basema. Marga Lubuk Batang.
Marga Lubuk Batang adalah salah satu marga yang dibentuk Belanda karena Abdeling Ogan Ulu berada di Lubuk Batang. Marga Ngabehe 4. Marga Ngabehe 4 salah satunya adalah di Peninjauan, dan sisa-sisa dari keturunan marga Ngabehe 4 adalah Desa Bunglai. Marga Ngabehe 4 merupakan marga yang merupakan dibentuk oleh bagian dari Belanda untuk kepentingan kolonisasi. Marga Praetin 4 Suku merupakan salah satu marga yang dibentuk oleh Belanda untuk kepentingan politik Belanda. Marga Rambang Kapak Tengah. Marga Rambang Kapak Tengah menggunakan bahasa sebagian Basema. Marga Rambang Kapak Tengah merupakan marga yang dibentuk oleh Belanda untuk kepentingan Belanda untuk mengolah minyak di daerah Rambang Kapak Tengah. Rambang Kapak Tengah rata-rata merupakan warga keturunan dari Basema dan juga Ogan. Marga Semikrian. Begitupun marga Semikrian merupakan marga yang dibentuk oleh Belanda untuk kolonisasi Belanda. Kemudian marga Semidang. Marga Semidang merupakan marga keturunan dari orang-orang Basema yang masih menduduki di kawasan-kawasan Batu Raja dan dibentuk oleh Belanda. Kemudian marga Sosobuarayap. Marga Sosobuarayap merupakan marga keturunan dari Segala Berak yang memisahkan diri dan dibentuk marga oleh Belanda. Marga Temenggung. Marga Temenggung adalah marga juga yang dibentuk oleh Belanda. Kini, pemerintahan marga tinggal kenangan. Akankah ia kita hidupkan kembali? Terima kasih kepada sahabat Tiga Laki yang telah menonton video kami. Jangan lupa kabarkan pada teman Anda ada channel YouTube yang sangat memberikan informasi kepada masyarakat di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.